Do something today that your future self will thank you for. Lakukan sesuatu hari ini yang akan membuatmu berterima kasih di masa depan. Saint Patrick Flannery. Masa kuliahku tidak mudah. Aku harus belajar sambil bekerja paruh waktu di sebuah coffee shop selepas kuliah. Aku juga harus mengambil pekerjaan freelance design untuk menambah penghasilanku. Hasil kerja kerasku ini aku gunakan untuk membayar kos dan biaya hidupku di kota perantauan. Beruntung aku tak perlu lagi membayar biaya kuliah karena beasiswa yang kudapatkan ketika mendaftar di kampus. Sebagian uang akan aku kirimkan untuk keluargaku, untuk adikku sekolah, membayar berbagai tagihan, dan untuk makan orang tuaku. Ayah sudah tidak bekerja sejak kecelakaan kerja yang menimpanya. Ibuku hanyalah penjahit yang upahnya hanya cukup untuk membayar cicilan-cicilan hutang keluarga kami. Aku hampir tak bisa kuliah. Hingga akhirnya aku meyakinkan bahwa mereka tak perlu mengeluarkan uang untukku. Dan bahkan aku berjanji akan membantu mereka mencari penghasilan tambahan. Saat aku lulus kuliah dan telah bekerja beberapa tahun, ayah memintaku untuk segera menikah. Ayah pikir kehidupan kami akan lebih baik setelah aku menikah. Penghasilan kami berdua tentu akan lebih besar ketika digabungkan. Namun kenyataannya, kami menanggung lebih banyak biaya. Apalagi saat anak pertamaku lahir. Apakah ada dari kalian mengalami apa yang aku alami? Menjadi sebuah generasi yang disebut Sandwich Generation. Sejarah. Sandwich Generation awalnya diperkenalkan oleh Dorothy E. Miller pada tahun 1981. Dia adalah seorang profesor dari Universitas Kentucky yang menerbitkan jurnal berjudul The Sandwich Generation, Adult Children of the Aging. Sandwich Generation diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang memiliki tanggung jawab ganda untuk menghidupi dua generasi sekaligus. Generasi di atas mereka, yaitu orang tua atau mertua, dan juga generasi di bawahnya, yaitu anak. Selain itu, tentu saja mereka juga harus menanggung biaya hidup untuk diri mereka sendiri. Layaknya sandwich, mereka terjepit dalam keadaan di mana mereka harus menanggung generasi di atasnya dan generasi di bawahnya untuk dapat hidup. Tentunya ini adalah situasi yang berat karena terlalu banyak jiwa yang harus ditanggung. Siapa yang salah? Generasi sandwich disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pengelolaan keuangan, tidak adanya pengendalian diri dalam menggunakan uang, perilaku konsumtif dan tidak adanya tabungan untuk jaminan hari tua, sehingga beban biaya hidup, mau tidak mau, diserahkan kepada generasi berikutnya. Apalagi jika sudah berurusan dengan hutang yang tidak sesuai dengan proporsi pendapatan. Keuangan akan berantakan dan masa depan terancam. Sebagian orang tua juga masih memiliki pemikiran bahwa setelah anak bekerja, maka mereka harus mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk membiayai pendidikan sang anak. Akibatnya setelah bekerja, sang anak mendapat kewajiban untuk membiayai atau menghidupi keluarganya. Konsep pemikiran seperti inilah yang harus dihapuskan. Bila rantai ini tidak diputus, maka setiap generasi hanya akan menghasilkan generasi sandwich berikutnya. Saving is the gap between your ego and your income. Menabung adalah kesenjangan antara ego dan penghasilanmu. Morgan Housel. Macam sandwich generation. Sandwich generation secara umum dibedakan menjadi 5 tipe, yaitu open face sandwich. Tipe ini menunjuk kepada orang-orang yang sudah menikah namun belum memiliki anak. Mereka harus membiayai kebutuhan hidup orang tuanya yang sudah memasuki usia tidak produktif atau lansia. Extended open face sandwich. Mereka yang termasuk dalam tipe ini adalah mereka yang telah menikah dan belum punya anak, namun harus menanggung biaya hidup orang tua serta saudara kandungnya yang biasanya belum menikah, misalnya adik. Traditional sandwich. Tipe ini adalah mereka yang sudah menikah dan memiliki anak, namun masih tinggal dengan orang tua, sehingga mau tidak mau harus membiayai anak dan orang tuanya. Tipe ini disebut dengan traditional sandwich. Extended traditional sandwich, yaitu mereka yang sudah menikah dan memiliki anak, serta harus membiayai orang tua dan lebih dari satu orang saudara, baik adik atau kakaknya, dan juga anaknya. Club sandwich. Tipe sandwich generation yang terakhir yaitu club sandwich, yaitu mereka yang menanggung kebutuhan hidup dari generasi lebih banyak lagi, yaitu orang tua, kakek atau nenek, anak dan cucu,
hingga berlapis-lapis yang harus dibiayai. Dampak sandwich generation. Menjadi sandwich generation tentu merupakan tanggung jawab yang berat. Mereka sangat rentan pada berbagai risiko, seperti stres tinggi. Jangankan memenuhi keinginan, bisa membayar semua tagihan saja sudah hebat. Seseorang yang menjadi generasi sandwich sangat rawan terkena stres. Dia bekerja hanya untuk membayar tagihan, tuntutan biaya, serta merawat banyak orang. Pikirannya bercabang, menentukan prioritas yang bahkan tidak jelas mana yang lebih penting. Orang tua butuh biaya kesehatan, anak butuh biaya pendidikan, sedangkan diri sendiri butuh membayar tagihan, kontrakan, cicilan, listrik, makan, transportasi, dan lainnya. Burnout. Lelah fisik, jiwa, dan raga. Ketika kerja keras belum tentu dapat menyelesaikan semua tagihan, sementara diri sendiri butuh istirahat dan ketenangan jiwa. Akibatnya tubuh menjadi mudah lelah, mudah emosi, dan dapat mengalami burnout, yaitu kondisi kelelahan emosional, fisik, dan mental karena stres berlebihan dan berkepanjangan. Mudah cemas. Generasi sandwich akan mudah merasa cemas. Apakah dia dapat menyelesaikan pembayaran biaya kos tepat waktu? Cemas terpikir bila orang tua jatuh sakit, adik tidak dapat menyelesaikan sekolah, dan kecemasan lainnya. Menghindari sandwich generation. Bila kamu bukan merupakan sandwich generation, maka bersyukurlah. Namun, jangan sampai keturunanmu harus menjadi sandwich generation karena ulahmu. Hidup sesuai kemampuan. Hiduplah seadanya, dan belilah barang yang sesuai kemampuanmu. Tidak perlu mengejar gaya hidup yang sedang tren, apalagi membandingkan diri dengan orang lain. Syukuri apa yang kamu miliki dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Hindari sifat konsumtif. Hindari sikap konsumtif dengan membeli barang berdasarkan keinginan dan bukan kebutuhan. Jangan sampai kamu membuang uang hanya untuk keinginan sesaat, hanya untuk gengsi atau mengikuti tren. Gunakan uang dengan bijak dan penuh kesadaran. Belajar mengelola keuangan. Belilah buku yang membantumu untuk memahami cara mengelola keuangan yang baik. Kamu juga dapat mencari ilmu melalui seminar atau kelas finansial yang dapat memberikan banyak pengetahuan baru di bidang pengelolaan keuangan, seperti mengatur pendapatan, membatasi pengeluaran, cara menabung, hingga berinvestasi. Berbagai buku finansial juga akan mengubah mindsetmu dalam memahami uang. Memiliki perencanaan keuangan. Setelah mempelajari ilmunya, maka praktekkan dengan membuat perencanaan keuangan baik untuk mengatur pendapatan bulanan maupun untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Kamu bukan hanya perlu mengatur pendapatan dan pengeluaran bulanan, namun juga dapat merencanakan dana pendidikan yang lebih tinggi, dana kepemilikan rumah, dana darurat, investasi, dana ibadah, hingga dana pensiun. Memiliki tabungan. Memiliki tabungan bukan hanya akan membuat kamu lebih aman secara finansial, namun juga lebih siap dalam mengantisipasi kebutuhan tak terduga, dapat merencanakan masa depan yang lebih baik, serta memberikan ketenangan hati. Menyiapkan dana pensiun. Dana pensiun tidak harus disediakan oleh instansi tempat kamu bekerja. Pada dasarnya, instansi yang menyiapkan dana pensiun, mereka memotong gaji karyawannya setiap bulan untuk dana pensiun. Sehingga bila memang instansi tempatmu bekerja tidak memotong gajimu secara otomatis, kamu bisa saja menyisihkan dana secara auto-debit untuk tabungan dana pensiun. Dana pensiun inilah yang akan memberikan jaminan ketika kamu sudah tidak dapat bekerja, sehingga anak dan keturunanmu tidak perlu menanggung biaya hidupmu dan fokus dengan hidupnya dan keluarganya. Most people don't plan to fail, they fail to plan. Kebanyakan orang tidak berencana untuk gagal. Mereka gagal dalam merencanakan. John L. Beckley. Memutus sandwich generation. Bagi kalian yang sedang menjadi sandwich generation, maka kalian haruslah menjadi generasi terakhir yang menjadi sandwich generation di keluarga kalian. Buat perencanaan keuangan. Catat kebutuhan keluarga secara total dan buatlah perencanaan untuk setiap pengeluaran. Rencanakan agar dengan pendapatan yang tersedia, dapat memenuhi semua kebutuhan utama. Cari alternatif bila ada pilihan lain dalam pemenuhan kebutuhan yang lebih hemat. Cari solusi kreatif dalam memenuhi kebutuhan yang ada. Buat target penyelesaian hutang. Bila ada hutang yang harus dibayar,
Maka buatlah target penyelesaian hutang dalam jangka waktu yang wajar dan terukur. Karena bila dibiarkan saja, bisa saja membuat bunganya semakin menumpuk dan tagihan semakin besar. Pertimbangkan aset-aset yang masih dapat dijual untuk mengurangi beban hutang. Hemat dalam pengeluaran. Hindari pengeluaran yang tidak penting dan selalu pertimbangkan baik-baik saat memutuskan akan membeli barang. Apakah masih ada alternatif lain untuk dapat memanfaatkan fungsinya? Misalnya dengan meminjam, menyewa, membeli barang bekas atau sejenisnya. Cari penghasilan tambahan. Kamu juga bisa mencari penghasilan tambahan, misalnya dengan berjualan, menjadi pekerja lepas saat waktu senggang, atau memanfaatkan hobi yang dapat menghasilkan uang. Ajak anggota keluarga yang lain untuk membantu. Kamu juga masih bisa melibatkan keluargamu yang sehat dan mampu berkarya untuk bersama-sama menyelesaikan masalah ekonomi. Misal kakak atau adik yang bisa mencari pendapatan tambahan di waktu luangnya. Bantu mereka untuk setidaknya bisa mandiri secara finansial. Investasi. Mulailah belajar berinvestasi agar dapat memperoleh penghasilan pasif sehingga uang yang bekerja untukmu. Cukupkan ilmu agar dapat berinvestasi dengan aman dan minim resiko. Banyak orang yang harus mengalami apa yang aku alami. Namun bagaimanapun juga, masalah tidak dapat dihindari. Yang dapat kita lakukan adalah mengurai masalah itu dan memutus mata rantainya agar tidak ada generasi sandwich yang baru. Penghasilan yang besar saja tidak cukup. Perlu ilmu dan pengetahuan pengelolaan keuangan yang benar untuk dapat menyelesaikan mata rantai ini. Aku harap kamu menjadi yang terakhir. While money can't buy happiness, it certainly lets you choose your own form of misery. Meskipun uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tetapi uang memungkinkan kamu memilih kesengsaraanmu sendiri. Groucho Marx.